Persepuluhan. Di awal tahun, beberapa gereja denominasi tertentu biasanya menghimbau, bahkan ada yang mewajibkan jemaatnya untuk memberikan 1/10 dari penghasilannya, atau biasa disebut persembahan buah sulung atau persembahan perpuluhan. Lalu, apa kata Alkitab tentang perpuluhan? Apakah orang Kristen wajib memberi 10% dari penghasilannya kepada gereja setiap bulan? Gereja yang menganut persembahan persepuluhan biasanya menggunakan ayat-ayat Perjanjian Lama sebagai acuan. Contohnya, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga, segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Memang benar Perjanjian Lama memperuntukkan bangsa Israel untuk memberi persembahan persepuluhan. Bangsa Israel wajib memberikan 1/10 dari penghasilannya, baik hasil tani ataupun ternak yang terbaik mereka persembahkan untuk Tuhan. Hal ini mengajarkan bangsa Israel untuk mempersiapkan persembahan terbaik, bukan dari hasil sisa. Artinya, baik dari dahulu zaman Perjanjian Lama maupun zaman Perjanjian Baru, seharusnya persembahan menjadi kabar yang menggembirakan. Karena persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, bukan berarti kita tidak perlu lagi memberi persembahan kepada Tuhan. Justru sebaliknya, persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita. 1 Korintus 16 ayat 1-2 berkata, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Dalam Perjanjian Baru, jelas dikatakan bahwa kita dihimbau untuk mengumpulkan uang sesuai dengan yang kita peroleh. Artinya, besaran persembahan di Perjanjian Baru memang tidak ditentukan sebesar 10% dari total penghasilan, tapi kita diminta untuk memisahkannya pada hari pertama. Yang berarti, kita dihimbau untuk menyisihkan atau menyendirikan uang yang akan kita persembahkan. Atau dengan kata lain, kita menguduskan uang yang akan kita berikan. Ingat, kata kudus adalah dibedakan. Di sini kita lihat bahwa yang terpenting bukan besarannya, tapi ketetapan hati kita untuk mengkhususkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Jika Anda rela dan mampu menyisihkan 10% penghasilan untuk persembahan kepada Tuhan, lakukanlah. Jika Anda tidak sanggup menyisihkan 10% penghasilan, tentukanlah sendiri berapa banyak yang akan Anda berikan untuk Tuhan. Ingat, sisihkan di awal dan bukan di akhir. Kita sedang memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan menyisakan untuk Tuhan. Jika kita memberi di akhir, apa yang terjadi jika pengeluaran selama sebulan membengkak? Artinya, kita tidak akan sanggup memberi persembahan. Sekali lagi, persembahan adalah wujud ucapan syukur, sehingga kita seharusnya memberi yang terbaik. Dan yang terbaik adalah memberi dengan sukacita, menyisihkan penghasilan di hari pertama, dan sesuai dengan penghasilan kita masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.